belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan larangan perzinahan. Tapi supaya kita belajarnya lebih berkah, maka kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas untuk memulai doa memimpin. Silakan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Mudah-mudahan dengan tadi kita membaca doa menambah keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Untuk selanjutnya di sini kita akan tadarus bersama. Di sini kita akan sama-sama membaca surat An-Nur ayat Pancasila, yaitu akan menyanyikan lagu wajib nasional bersama. Kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Alhamdulillah tadi kita telah menyanyikan lagu nasional yaitu Bendera Negeriku atau Berkibarlah Bendera Negeriku. Sekarang sebelum kita masuk ke materi, silakan itu ada sampah diangkat di. Nah, itu sampah. Mejanya diluruskan. Tuh ya sampah tadi masih penting. Oke, baik. Oke, terima kasih. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Ini adalah materi kelas 10 semester 2 bab 1. Jadi kita akan sama-sama belajar tentang ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada keterkaitan judul. Nah, coba minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Siapa? Ya benar, yaitu tentang ketentuan pernikahan sesuai syariat Islam. Terima kasih Sheila. Baik, keterkaitannya dengan materi sekarang kita lihat materi sebelumnya tentang ketentuan pernikahan sesuai syariat Islam. Kaitannya dengan materi sekarang yaitu pernikahan adalah jalan sah untuk memenuhi kebutuhan manusia, sementara larangan pergaulan bebas dan zina mencegah kerusakan moral dan sosial, yang mana ketiganya saling terkait dalam menjaga kehormatan, stabilitas, dan harmoni. Jadi ada keterkaitan nggak tentang pernikahan dan larangan zina?
Ini ada speaking supaya kita lebih semangat, otak kita lebih terfokus pada pembelajaran. Silakan yang bisa menjawab angkat tangan. Di sini adalah tebak gambar. Dikasih waktu 15 detik. Mulai sekarang. Yang bisa angkat tangan. Ya, Semut. semut apa? Semut merah. Benar. Kita masuk ke materi inti pada hari ini. Di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke materi, kalian harus menguasai 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis manfaat menghindari pergaulan bebas. Untuk apa? Kemudian larangan berbuat zina dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kedua kita belajar pada hari ini yaitu menciptakan karya yang mengandung konten manfaat menghindari pergaulan bebas. Jadi nanti 3 kelompok membuat konten kemudian dibagikan dalam media sosial, baik di TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Boleh yang membuat poster, boleh membuat podcast, boleh membuat karya ini dan sebagainya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yaitu mengimplementasikan menghindari akhlak mazmumah dan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mazmumah adalah akhlak tercela, akhlak mahmudah adalah akhlak yang terpuji. Dan yang selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, maksudnya supaya kalian terfokus hari ini mau belajar tentang larangan zina. Kita lihat pertanyaan pemantiknya. Mengapa bisa terjadi broken home di dalam kehidupan keluarga? Oke. Mengapa bisa terjadi broken home dalam kehidupan keluarga? Kira-kira apa yang terjadi dalam rumah tangga tersebut bisa terjadi seperti ini? Pasti kan ada sebabnya ya. Nah, kita akan pelajari sama-sama pada materi larangan pergaulan. Setelah tadi kita melihat tematik, kita sama-sama melihat tayangan video. Yang mana video di sini kalian simpulkan kira-kira apa kesimpulan dari video yang akan kita lihat pada kali ini. Tadi kita telah menonton video, coba satu orang untuk menyimpulkan apa hasil atau yang bisa kalian lihat dari kesimpulan video tadi. Silakan angkat tangan. Oke, baik Kayla, silakan. Apa kesimpulan dari video tersebut? Larangan pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Baik, terima kasih buat Kayla. Terima kasih Kayla tadi yang telah menyimpulkan dari tayangan video. Sekarang Bapak akan menyampaikan materi yaitu gambaran secara umum. Ya, di sini judulnya pergaulan bebas dan zina atau larangan bergaul secara bebas dan larangan berbuat zina. Yang pertama, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang pengertian apa itu pergaulan bebas dan apa itu zina. Ada yang tahu? Ada yang tahu zina? Yang kedua, hukum dalil tentang pergaulan bebas dan zina itu seperti apa dalam Al-Quran ada. Dan yang ketiga kita akan membahas juga tentang hal yang mendekati zina apa saja. Dan yang keempat kita akan belajar tentang dampak atau cara menghindari zina seperti apa. Dan yang kelima hikmah manfaat menghindari pergaulan bebas dan zina. Baik, yang selanjutnya biar cepat. Zina atau pergaulan bebas dulu. Pergaulan bebas adalah melencengnya pergaulan seseorang dari aturan Islam atau didefinisikan sebagai bentuk pergaulan di luar batas atau pergaulan pembohong. Biasanya anu sok pergaulan bebas masuk ngebohong. Pulang malam dari mana? Kerja kelompok. Pulang sore atau dari mana? Sudah ada kegiatan di sekolah. Padahal mah dia bergaul di luar di luar sekolah. Pergaulan bebas. Itu hati-hati. Yang kedua ada pengertian zina. Zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan. Jadi zina itu layaknya hubungan suami istri tapi di luar ikatan pernikahan. Nanti siap-siap Bapak ditanya ya, semuanya siap-siap tanya. Zina itu ada dua, ada zina muhson, ada zina ghairu muhson. Kalau zina muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Contohnya misalkan alhamdulillah ada orang tua kita atau saudara kita yang sudah menikah, kemudian dia zina, itu disebut zina muhson. Hukumnya dirajam, dilempar batu sampai mati.
Yang kedua ada zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Contohnya kalian masih SMA, pacaran, kemudian pergi kemana ke hotel berbuat zina. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah zina ghairu muhsan, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hukumannya dicambuk 100 kali cambukan. Jadi ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Secara umum dalil ada dalam surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Tadi kita telah sama-sama membaca tadarus tentang surat An-Nur ayat 2. Sedikit lagi, hal-hal yang dapat menghantarkan kepada zina ada 3. Satu, berdua-duaan di tempat yang sepi. Yang kedua, berpacaran. Yang ketiga, menyentuh perempuan yang bukan mahram dan memandangnya dengan syahwat penuh gairah. Kadang dua-duaan itu akan menghantarkan perbuatan zina. Selanjutnya 2, 3 baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan secara umum, nanti ada kuis atau ada semacam tes formatif, yang mana tes formatif ini Bapak sudah menyediakan sekarang itu dengan TPACK. TPACK itu yaitu technological, pedagogical, content knowledge. Jadi kalian belajarnya harus menggunakan handphone. Jadi ujiannya nanti tes formatif, Bapak ada scan barcode, kalian tinggal scan barcode-nya, kemudian dikerjakan apa yang tadi Bapak sampaikan ya. Baik. Selanjutnya yaitu pembagian kelompok. Pembagian kelompok di sini ada 3 kelompok. Ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan ada kelompok kinestetik. Makanya nanti silakan sesuai dengan sesuai dengan minat bakat kalian. Kelompok itu sesuai dengan minat bakat. Siapa yang suka visual nanti mengisi di sana, siapa yang suka audio mengisi di sini, dan siapa yang suka kinestetik mengisi di sini. Dan nanti dibuat kelompok, kemudian diskusi bareng-bareng. Siap? Oke, baik. Nah, ini kelompok berapa? Kelompok 1 bahas tentang visual. Materinya tentang pengertian zina dan larangan zina. Ya, baik. Ini kelompok berapa? Kelompok 2 tentang audio teori. Materinya yang dibahas tentang itu menampilkan zina. Sudah dipersiapkan? Baik. Akan dilanjutkan. Ini kelompok berapa ini? Kelompok visual. Oh ya, kelompok visual di dalam 2 ya. Sudah disiapkan materinya? Sudah siap. Oke. Terakhir ini kelompok berapa ya? 6. Kelompok 6. Saya ya kelompok 3. Oh iya, kelompok 6, kelompok 3. Tentang apa? Estetik. Nanti boleh ditampilkan bermain peran ke sana ya. Ya, baik. Terima kasih. Dan ini komputer yang khusus lagi. Nah, sudah dibuat materinya? Sudah. Oke. Oke. Anak-anak tadi kita sudah berdiskusi kelompok dari setiap masing-masing kelompok. Sekarang perwakilan untuk presentasi ke depan. Kita dari perwakilan kelompok 1 silakan turun untuk mempresentasikan dari kelompok yang ke depan. Silakan. Sejarah mencatat kasus-kasus hukum rajam bagi para budaya. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya dapatkan dan penjelasan. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Terima kasih kepada Nurul yang sudah mempresentasikannya. Dan selanjutnya silakan kelompok 2 Naura yang akan mempresentasikan ke depan. Baik, Naura silakan. Orang yang berlebar hanya dalam 1 kali cambuk dan meyakinkan selalu tahu. Sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan kelompoknya. Alhamdulillah presentasi tadi dari mulai kelompok 1 visual, kelompok 2 auditori, dan kelompok 3 kinestetik semuanya sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Gimana, bagus nggak presentasinya? Bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Baik. Yang terakhir sebelum kita tutup, di sini ada tes dulu. Bapak akan mengadakan tes formatif. Silahkan semua peserta didik kalian men-scan barcode yang ada di sini, kemudian kerjakan masing-masing di HP masing-masing. Silahkan di-scan ininya, barcode-nya. Di sini ada tes formatif tentang larangan pergaulan bebas dan larangan berbuat zina.
Oke, masuk. Nah itu bisa mereka cerita. Enggak, istilah 10,1 itu neraka. Dampak zina di dunia itu hina. Nah, baik, alhamdulillah tadi telah melakukan tes formatif. Di sini kita lihat ada 30 orang yang sudah masuk dan juara pertamanya yaitu Muhammad Raihan Ali Akbar dengan skor 10. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua yaitu Wendy total 9, yang ketiga Hiban total 9, yang keempat Alfiana dan yang kelima Naura. Tepuk tangan buat mereka. Berarti yang lainnya ada yang salah 3, ada yang salah 4, tapi antusiasnya semuanya alhamdulillah sudah fakiran. Dan yang ketiga akan mengurangi umur. Tidak sedikit orang yang berzina, putus asa, depresi, akhirnya bunuh diri. Bisa jadi pada yang selanjutnya dampak zina di akhirat, bisa mendapat murka Allah. Yang kedua hisab yang jelek, dan yang ketiga siksa di neraka. Dan yang terakhir adalah hikmah. Hikmah kita belajar yaitu menghindari pergaulan bebas dan zina itu apa? Yang satu, agar kita tidak termasuk orang yang dibenci oleh Allah karena melakukan dosa. Yang kedua, mendorong manusia untuk selalu ingat dan bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, agar terhindar dari pencemaran atau penyakit. Dan yang keempat, mendorong mendapat keturunan yang baik. Kelima, agar kehormatan diri keluarga terjaga. Dan yang keenam, menuntut hidup sehat. Baik, anak-anak, alhamdulillah tadi kita belajar bersama-sama tentang larangan pergaulan bebas dan larangan berbuat zina. Coba kita refleksi, kira-kira belajar per hari ini senang tidak? Senang tidak? Baik, alhamdulillah. Untuk minggu depan kita akan sama-sama belajar kembali, yaitu tentang materi selanjutnya tentang haji, zakat, dan wakaf. Ya, dipersiapkan haji, zakat, dan wakaf. Itu materi yang akan kita pelajari pada minggu depan. Dan sebelum kita tutup, coba dibuka WA masing-masing. Bapak ada lagi tugas individu. Jadi masing-masing silakan mengerjakan tugas di rumah masing-masing dan dikumpulkan di kelas minggu depan ya. Jadi tugasnya tugas individu dikumpulkan minggu depan pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup dengan bacaan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Agar kebaikan kita mengucapkan doa bersama-sama. Baik, terima kasih. Kita tutup kelas. Kita tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.